Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi khaliqil ardi was sama. Wa baribaliyat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tusimuna biha minal afat wal ahad wal baliyat. Kepada semua makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya membacakan kata mutiara hikam yang ke-65. Al-anwaru matoyal kulubi wal asrori. Yang disebut nur-nur tadi, yang pertama dikatakan warid. Warid itu adalah nur ilahi. Nur ilahi yang dimasukkan di dalam hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sekarang yang dinamakan nur itu adalah matoyal qulubu wal asr. Itu adalah kendaraan hati dan rahasia-rahasia hati. Itu nur. Dan kendaraan serta rahasia inilah yang bisa berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Qultu an-nuru nuqtatun taqa'u fi qalbil abdi mim makna ismi wasifatin. Mana ismin wasifatin. Nur itu adalah setitik, titik gitu aja yang berada di hati hamba, yang di dalamnya memuat makna, kandungan yang terkandung adalah nama-nama dan sifat-sifat. Yasri maknaha bi kulliyati hatta yusirul haq wal batil ibsaran la yumkinu takhalluf mau an mujibihi. Jadi dengan makna yang terkandung dalam nama dan sifat itu tadi, kesemuanya akan berjalan, akan melakukan perjalanan, sehingga dengan perjalanan itu dapat melihat antara hak dan batil. Jadi dengan melihat yang batil, dengan penglihatan yang sampurna, sehingga tidak tercampur antara hak dan batil, bisa membedakan ini yang hak, ini dan batil. Jadi membedakan itulah pakai nur. Nur yang ada dalam hati hamba. Nur itu memuat nama dan sifat yang bisa memperjalankan hamba, rohani hamba ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa membedakan mana yang benar dan batil, sehingga tidak akan tercampur. Seperti itu keterangan Syekh Rasul. Wal matoya jam'u matiyatin, yang dimaksud matoya ini adalah jamnya matiyah. Wa ya annaqa al muhayyah rukub, itu unta yang disediakan untuk memuat sesuatu dalam perjalanan, itu matoya. Wal qulub jam'u qalbin wa al haqiqah al qabilah lil mafhumat. Yang dimaksud hati ini adalah jamak dari kata kolbun, yaitu suatu hakikat yang menerima pemahaman-pemahaman. Lalu kata asror jamu sirin, rahasia, asror rahasia-rahasia. Wa al haqiqah qabilah litajalliyat. Rahasia ini adalah hakikat yang menerima hal-hal yang bersifat tajalli, yang bersifat materi, yang jelas, bukan sifat. Kalau sifat kan nggak jelas. Kalau tajalli ya sesuatu yang bersifat materi lah. Wasiri adzaku asfaminal qulub. Sedangkan yang dinamakan siri, ini rahasia, ini adalah sesuatu yang lebih bening, lebih lembut daripada kolbu. Wal kulu ismun liruh, tapi semuanya itu sebetulnya adalah sebuah nama daripada ruh itu sendiri. Fa'nar ruh madalamatan bil ma'asi wadunub wasyahwat wal uyub sumiyat nafsan. Tapi ruh ini tatkala masih memutar-mutar, bergeliputan dengan sesuatu yang bersifat petang, gelap, dengan maksiat umpamakan kegelapan, dosa-dosa, syahwat, dan sifat-sifat aib, sifat-sifat kehewanan,
sifat-sifat setan, maka dinamakan nafsu. Faida in zajarat wan ingkolal bair sumiyat aklan. Dan tatkala roh itu bisa mempunyai alasan-alasan, dan kalau seperti ini maka kalau seperti ini itu dinamakan akal. Famazalat tataqallaba fil ghaflah wal khudur fadil dzalika sumiyat qalban. Dan tatkala berbolak-balik antara dalam roh itu ingat kepada Allah atau lalai kepada Allah, maka dinamakan kolbu. Faida itma'anat wasakanat wastarohat min na'atil basyariyah sumiyat ruhan. Tapi tatkala sudah tenang dan istirahat dari sifat-sifat kemanusiaan, jadi sudah tidak ada sifat-sifat kemanusiaan, maka baru dinamakan ruh. Faida tasoflat min ghabsil hissi sumiyat sirron likauniha sorot sirron min asrorillah hina arja'at ila asliha wa wasiril jabarut. Dan tatkala sudah bersih dari sifat-sifat rasa kemanusiaan itu tadi, maka dinamakan sir. Karena roh telah memuat rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada aslinya, yaitu rahasia Jabarut, ya rahasia Allah yang maha perkasa. Faida radallahu taala yusalla abdahu ila hadrati qudsihi wa yahmilahu ila mahali insi amatau bi waridatil anwari kal matoya. Maka tatkala Allah menginginkan untuk menyambungkan antara hamba tersebut ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka membawa hati tersebut untuk tenang hadir di sisi Allah, maka Allah mengasihkan hati itu waridat nur yang datang darinya, dan nur itulah diumpamakan seperti kendaraan. Fayahmilu alaiha fi mahali mahaqatil inayah merawahan alaihi binasimil hidayah mahfufan binusratil riayah fatarhalu ruh min awalimil basyariyah ila awamir ruhaniyah hatta tasira sirran min asrarillah la ya'lamuha illallah. Tatkala warid, nur-nur warid tersebut berupa kendaraan, maka akan membawa seorang hamba, hati rohani hamba, ke hadirat Allah yang maha suci, dan membawanya ke bagian hidayah untuk mendapatkan petunjuk dan mendapat riayah, pertolongan Allah yang samar-samar. Maka ruh ini berangkat dari alam basyariyah, meninggalkan alam basyariyah, berangkat ke alam ruhaniyah, sehingga menjadi rahasia-rahasia Allah roh tersebut. Dan rahasia-rahasia ini layak melamuna illallah, yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran dikatakan kulir ruhu min amri rabbi, katakanlah roh itu adalah urusan Tuhan tuh. Fal anwarul lati ya al waridat matoyal qulubi tahmaluha ila hadrati allamil ghuyub. Dan nur-nur ini tadi yang datang dari Allah menjadi kendaraan hati untuk membawanya ke hadirat Allah, ke hadirat alam gaib. Waya aidon matoya asror matoyal asrori tahammaluha ila jabarutil azizil jabar. Dan warid, nur yang warid tadi juga sebagai kendaraan rahasia yang membawanya ke hadirat Allah yang maha perkasa, maha menang, maha kuasa.
Fasuluku hidayah wal jalmu inayah. Dan suluk perjalanan itu merupakan petunjuk dari Allah, perjalanan roh, sehingga membawa fisik itu merupakan petunjuk, wal jalmu inayah, dan tarikan-tarikan ilahiyah, tarikan, nggak merasa dia mengikuti arah kemana-mana, sebetulnya ditarik ke sisi Allah, itu merupakan inayah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia nggak mempunyai kehendak hanya mengikuti apa kata hatinya, kata rohaninya, itu tarikan-tarikan hanya mengikuti, itulah inayah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hatinya telah bersih, bersih dari sesuatu yang bersifat bendawi dan sifat-sifat syaitoni atau sifat hewani. Fawa ridul intibah wal iqbal hamalahu suluka waridil wisoli hamalahu sulukan waridal wisoli hamalahu jadbin. Dan warid intibah, warid yang menggugah, dan iqbal itu membawa dia pada suluk, sedangkan warid wisol membawa pada jadab, tarikan-tarikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal anwar latiha matoyal qulub tahamalum ila jihadis suluk illa annahu mahmuluna fihi bi halawatin nuril intibah wal iqbal wa sara sulukum kanau jadban. Dan nur-nur ini yang dia menjadi kendaraan hati, membawanya kepada arah suluk, arti perjalanan menuju Allah. Tetapi ini juga diselimuti dengan rasa manisnya nur-nur intibah dan nur-nur iqbal menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka suluknya, perjalanannya menuju Allah itu sepertinya adalah tarikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amal anwarul lati tahammalahum ala matoyal asrar fa innaha tahmiluhum ala jadil jadbi mamzujan bisulukin fayakununa baina jadbin wa sulukin wa hadal hamli a'dham wallahu alam. Dan nur yang membawanya pada kendaraan-kendaraan rahasia sesungguhnya membawanya kepada arah jadab yang dicampur dengan suluk, antara tarikan Allah dan perjalanan dirinya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tercampur dalam dirinya antara perjalanannya dia sendiri dan tarikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah sesuatu yang sangat agung. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.